Sebelumnya, terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyerahkan acara ini kepada saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Zalfa Khairunisa Salma. Di sini saya sebagai moderator debat kandidat ketua OSIS periode 43 tahun pelajaran 2021-2022. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita panggil ketiga kandidat ketua OSIS periode 43. Baik, kepada Saudara Wiku Linumung sebagai kandidat nomor urut 1 dipersilakan memasuki ruangan. Saudara Muhammad Hifdzul Zikrullah sebagai kandidat nomor urut 2 dipersilakan memasuki ruangan. Dan Saudara Ridwan Palasara Hidayat sebagai kandidat nomor urut 3 dipersilakan memasuki ruangan. Baiklah, di sini saya akan membacakan biodata masing-masing kandidat. Saat biodata dibacakan, kandidat dimohon untuk berdiri. Kandidat nomor urut 1, Wiku Linumung, kelas 11 IPA 5, tempat tanggal lahir, Sumedang, 21 April 2005. Alamat, Dusun Cipendei, RT 5 RW 7, Desa Sukaratu, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Cita-cita, pengusaha, moto hidup, be yourself and never surrender. Pengalaman berorganisasi, tahun 2017 sampai 2018. Jabatan anggota OSIS tahun 2018 sampai 2019, jabatan ketua OSIS tahun 2020 sampai 2021, jabatan anggota OSIS. Prestasi terbaik, prestasi non akademik, juara 1 lomba catur tingkat kecamatan. Kandidat nomor urut 2. Nama, Muhammad Hifdzul Zikrullah, kelas 11 IPA 3, tempat tanggal lahir Sumedang, 2 Mei 2004. Alamat, Dusun Malimping, RT 2 RW 5, Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu. Cita-cita, entrepreneur. Moto hidup, ubah pikiranku maka aku mengubah duniaku. Pengalaman berorganisasi, OSIS SMP, jabatan ketua. FOKS, jabatan pengurus departemen PSDM. FOJB, jabatan pengurus divisi sosial. Prestasi terbaik, prestasi akademik, juara umum ke-1 nilai rapor terbaik tingkat SMP. Juara non-akademik, juara 1 full spin pemula blade motion tingkat nasional. Kandidat nomor urut 3. Nama, Ridwan Palasara Hidayat, kelas 11 IPA 5. Tempat tanggal lahir, Bagan Batu, 23 Juli 2005. Alamat, Jalan Wiryadi Sastra, nomor 40 Siturejo. Cita-cita, TNI. Moto hidup, berusaha sekuat tenaga dan pasrahkan hasil kepada Tuhan. Pengalaman berorganisasi, pasukan disiplin sekolah, jabatan anggota OSIS Mantura, jabatan Wakabit 2. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'al. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pembina OSIS, yang terhormat Wakasai Kesiswaan, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Wiku Linumung dari kelas 11 IPA 5 sebagai calon ketua OSIS periode 43 masa bakti 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visi yaitu indah. Indah singkatan dari 1. Intelek, N. Nyongcorang, D. Darek D, A. Agamis, dan H. Harmonis. Intelek berarti kepintaran. Saya ingin menjadikan OSIS Mantura pintar, dan Nyongcorang adalah berprestasi, dan Darek D adalah somea, ramah kepada sesama ataupun kepada kakak kelas. Untuk Agamis
Ya, tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan harmonis itu menjalin hubungan antar anggota OSIS ataupun antar siswa di Semantura. Dan untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi. Pertama, meningkatkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan adalah sebagai orang yang ingin berprestasi ataupun memiliki kepintaran, tentu kita harus disiplin. Dan misi yang kedua adalah membiasakan penggunaan bahasa Sunda yang baik dan benar. Nah, visi ini bertujuan kepada visi yang direct D. Karena kita hidup di Situraja yang biasa menggunakan bahasa Sunda, jadi untuk sampai ke tingkatan ramah atau sopan ke atas ke kakak kelas ataupun ke sesama itu pasti pakai bahasa Sunda. Nah, saya ingin menjadikan anggota OSIS Semantura sebagai orang yang mempunyai pendidikan bahasa Sunda yang baik dan benar, seperti mengurangi penggunaan bahasa kata kasar. Ya, seperti contohnya anjing atau apalah. Nah, untuk misi ketiga yaitu memfasilitasi kegiatan belajar tambahan. Ini untuk menjunjung visi saya yaitu yang intelek dan yang seorang tentunya. Contohnya seperti adanya school, English Club, Japanese Club, ataupun KIR itu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan siswa di SMA Situraja. Lanjut ke misi yang terakhir adalah meningkatkan hubungan antar siswa. Meningkatkan hubungan antar siswa itu bertujuan ke visi yang harmonis agar harmonis yaitu yang meningkatkan hubungan antar siswa. Jadi kalau kita hubungan antar siswa sudah baik, pasti Semantura akan harmonis. Lanjut. Nah, terima kasih, segitu visi dan misi dari saya. Jangan lupa nomor 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati dan juga pemirsa masjid yang saya hormati serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Sebelum kepada penjelasan visi misi saya, izinkan saya untuk berbagi cerita terhadap proses dan pengalaman termasuk motivasi saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. SMA Situraja merupakan SMA yang kaya akan potensi di bidang akademik maupun akademik. Untuk itu, kepengurusan OSIS berganti, kemudian saya berlindung diri untuk bertekad mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Saya hadir di sini atas pencalonan ini bukan berarti saya yang paling bisa, bukan berarti saya yang paling mampu, tapi saya hadir ingin menawarkan gagasan, ide, yaitu Semantura Sinergis. Jadi Semantura Sinergis itu merupakan kata kunci yang mana Semantura ini kaya akan potensi, tinggal bagaimana kita mensinergiskan semua potensi tersebut. Maka untuk itu lahirlah visi misi saya. Visinya yaitu terwujudnya OSIS SMA Negeri Situraja yang sinergis, yaitu smart, visioner, komunikatif, kreatif, religius, kolaboratif, dan juga kritis. Smart berarti cerdas dalam menghadapi setiap masalah. Visioner mempunyai cita-cita yang besar untuk masa depan. Komunikatif berarti mengutamakan dialog, menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Kreatif selalu berusaha mencari ide baru dalam melaksanakan program. Religius selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolaboratif berarti membangun iklim kolaboratif, bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian kritis selalu berani untuk memberikan masukan dalam mendalami persoalan yang dihadapi. Kemudian misinya yang pertama, meningkatkan kebersamaan dan mengembangkan etos kerja sehingga tercipta iklim pengurus yang solid guna menunjang kualitas kerja. Kenapa sih kebersamaan etos kerja perlu ditingkatkan? Karena saya sadar betul dengan setahun ke depan otomatis OSIS punya tanggung jawab yang besar dan juga amanah yang besar. Artinya kebersamaan etos kerja lah yang nantinya bisa buat untuk menyukseskan Semantura itu. Yang kedua, menyelenggarakan upgrading kelas OSIS di bidang IT dan self development guna menunjang program-program kerja.
Kenapa upgrading kelas IT dan self development penting bagi OSIS? Saat ini kita berada pada kondisi yang mengharuskan benar-benar mengoptimalkan teknologi dalam melakukan program kerja OSIS. Untuk itu, guna peningkatan kemampuan dalam menguasai teknologi strategis menjadi menunjang tata organisasi yang baik. Yang ketiga, membangun sikap kritis dalam menanggapi segala isu secara melalui komprehensif. Yang keempat, mewujudkan tata kelola organisasi yang tegas dan transparan. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis antara OSIS dengan ekstrakurikuler dan juga seluruh aspek yang ada di sekolah. Yang keenam, mewujudkan siswa-siswi yang siap berkembang sesuai minat dan bakat di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketujuh, menumbuhkan kecintaan, kepedulian, dan kelestarian terhadap lingkungan. Yang kedelapan, mengadakan kotak aspirasi bagi semua unsur yang ada di sekolah guna memberikan masukan agar kedepannya lebih baik lagi. Yang kesembilan dan terakhir, meneruskan dan mengoptimalkan program kerja OSIS yang sudah ada. Begitu, terima kasih buat penjelasan visi-misinya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman dan Bapak, Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dari visi dan misi visi misi saya untuk menjadi calon ketua OSIS periode 43. Di sini saya mempunyai visi, yaitu semantura beritikaf. Beritikaf sendiri itu mempunyai sebuah arti atau kepanjangan, yakni berdisiplin, inovatif, kreatif, beritikaf sendiri mempunyai kepanjangan, yakni berdisiplin, inovatif, kreatif, dan komunikatif. Untuk berdisiplin sendiri, yang ini sifat yang memang harus dimiliki oleh setiap anggota. Bukan hanya sebagai anggota OSIS, tapi untuk seluruhnya, untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Semantura. Karena dengan jiwa disiplin, maka sebuah kesuksesan akan mudah untuk dicapai. Kemudian ada inovatif. Inovatif sendiri bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan, tidak hanya dengan metode yang itu-itu saja, seperti mempunyai saran atau kritik yang bisa disampaikan dengan inovatif itu. Kreatif sendiri itu bisa dimasukkan ke dalam atau dikolaborasikan dengan inovatif sendiri. Karena dengan kreatif sendiri itu akan dapat menarik perhatian sehingga orang-orang mau untuk mengikuti atau menyukai sebuah program tersebut. Dan terakhir adalah komunikatif. Komunikatif sendiri sangat diperlukan, apalagi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena sesuatu yang tidak dikomunikasikan pada suatu masalah justru akan memperpanjang masalah tersebut. Apalagi jika seorang siswa atau anggota yang lain mempunyai suatu masalah dengan anggotanya sendiri, jika tidak dikomunikasikan, maka untuk kedepannya, untuk bekerja itu tidak akan enak. Baik, untuk masuk ke misi saya, yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bagaimana kita ingin berhasil? Karena di balik usaha kita juga memerlukan doa atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan diberi jalan untuk menuju suksesan atau impian yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Mengapa harus menjaga kebersihan atau ketentraman di lingkungan sekolah? Karena jika lingkungan sekolah kita itu tidak bersih, bagaimana kita belajar dengan enak? Coba misalkan kalau
lingkungan kita kotor, bagaimana mood kita untuk belajar ada. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Nah, di sini kembali lagi ke visi saya yang tadi berdisiplin, meningkatkan rasa disiplin. Nah, apabila rasa disiplin kita kurang, terutama pada peraturan sekolah, itu bagaimana kita untuk menjadi sukses? Karena jika misalkan sekolah kita masuk jam 7 untuk sesi pagi untuk sekarang, kita datang jam 8. Apakah itu bisa dikatakan disiplin? Tentu saja tidak. Karena dalam waktu 1 detik pun itu terlambat atau tidak disiplin, itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Misalkan pelajaran yang kita dapat itu terlewat, yang harusnya kita dapat di jam 7, justru kita terlewat pada jam tersebut. Kemudian rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini seperti tugas yang diberikan oleh guru atau amanah yang diberikan. Apabila kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, bagaimana kita dapat dipercaya di kemudian harinya? Kemudian yang keempat adalah menjadikan media sosial OSIS sebagai sarana komunikasi serta kreativitas bagi siswa. Di sini saya ingin media sosial OSIS yang sekarang seperti Instagram dan lain-lain itu bisa menjadi sarana komunikatif atau sarana komunikasi dari siswa kepada anggota OSIS atau pengurus OSIS. Karena mungkin ada siswa-siswa yang ingin memberikan saran ataupun memberikan pendapat mereka tapi tidak berani secara langsung mungkin. Jadi silakan bisa menggunakan media sosial kita dan sebagai sarana kreativitas apabila mempunyai karya ataupun sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada publik bisa diberikan kepada OSIS atau menyalurkannya melalui OSIS. Kemudian membantu menyalurkan minat dan bakat siswa, yakni melalui ekstrakurikuler yang ada di Semantura. Dan yang keenam serta yang terakhir yakni memberikan dan menyalurkan informasi dari sekolah kepada siswa, di mana memang tugas OSIS sendiri apabila ada kegiatan di sekolah, mungkin para siswa belum tahu dan OSIS sendiri sudah lebih tahu. Jadi tugas OSIS adalah memberikan informasi tersebut kepada teman-temannya, baik dari KM ataupun secara langsung. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ada? Dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 3 terhadap misi yang sudah tadi paparkan. Seberapa yakin Anda visi tersebut bisa terlaksana? Ya. Ya, silakan untuk kandidat nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Boleh? Baik, seberapa yakin saya bahwa misi ini akan berjalan? Sangat yakin, karena dengan kita ketahui bersama ya, siswa-siswa ini bukan hanya saya sangat yakin bahwa misi ini dapat berjalan dengan lancar, karena untuk mengingat bahwa kita adalah siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu pesimis lah. Misi ini tidak akan terlaksana. Saya sangat yakin bahwa siswa-siswi Semantura ini dapat diajak bekerja sama untuk sama-sama menjalankan atau mewujudkan misi yang saya punya. Terima kasih. Apakah kandidat nomor 2 cukup dan puas dengan jawaban dari kandidat nomor urut 3? Cukup puas dan
Terima kasih. Calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2. Tidak ada? Baik, cukup. Baik, dikarenakan semua kandidat sudah memaparkan visi misinya dan sudah bertanya dan menjawab mengenai visi dan misinya, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, ada baiknya saya bacakan tata tertibnya terlebih dahulu. 1. Masing-masing kandidat ketua OSIS akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Waktu untuk menjawab akan dimulai saat mulai berbicara. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan akan dihentikan. Namun sebelumnya, calon diberi waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban. 2. Tidak ada pengulangan dalam menyampaikan pertanyaan. Maka dari itu, perhatikan dengan seksama pertanyaan yang disampaikan. Baik, sesi tanya jawab ini dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pertanyaan dari Ketua OSIS Demisioner atau Ketua OSIS periode 42 dan juga sesi 2, yakni pertanyaan yang diberikan dari panitia. Kita mulai dari sesi pertama, yakni pertanyaan dari pertanyaan dari Ketua OSIS periode 42. Perhatikan dan simak baik-baik. OSIS merupakan organisasi yang sudah terstruktur sedemikian rupa, tercantum dalam ADART. Apabila Anda terpilih menjadi ketua, bagaimana sikap Anda dalam menjaga struktural OSIS ini agar dapat terjaga dengan baik jika manakala ada kendala masalah yang mengguncang struktural OSIS dalam keadaan genting? Baik, silakan dijawab, dimulai dari kandidat nomor urut 1. Mohon maaf, diberikan waktu 1 menit untuk berpikir. Baik, waktu habis. Silakan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tentu saja saya akan menjalankan dulu semua program yang sudah terbentuk dari periode sebelumnya dan memaksimalkan program tersebut. Lalu jika ada guncangan terjadi guncangan, kita akan berusaha memperbaikinya bersama seluruh anggota OSIS maupun MPK untuk mengatasi guncangan tersebut dan supaya bisa mengatasi guncangan tersebut. Cukup. Baik, silakan untuk kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, ini merupakan salah satu bentuk dari korelasi yang sama terhadap visi misi saya. Visinya yaitu yang tadi, yang komunikatif. Jadi ketika ada suatu goncangan terhadap struktural di organisasi, maka yang perlu kita lakukan, khususnya saya nanti ketika terpilih, saya akan berkomunikasi. Kita kan harus menganalisis terlebih dahulu masalahnya itu apa tadi terhadap goncangan. Apakah nanti
cuma masalah personal atau masalah apa gitu. Jadi yang pasti saya akan melakukan komunikasi, dan insya Allah komunikasi merupakan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, apakah cukup? Belum cukup. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, ini juga menyangkut pada yang dijelaskan seperti yang dijelaskan oleh calon nomor urut 2. Saya akan mengadakan diskusi antara anggota, baik anggota internal seperti ITI, dan juga saya akan meminta pendapat mungkin dari anggota MPK apabila memang masalah tersebut atau guncangan tersebut tidak bisa, misalnya tidak bisa diatasi oleh OSIS, sehingga kami atau saya akan meminta pendapat dari MPK, dan juga saya akan berusaha berkonsultasi kepada pembina apa yang harus dilakukan. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya OSIS adalah organisasi besar, dan tentu dalam menjalankan sebuah agenda, kegiatan banyak sekali tekanan dari luar dan dalam organisasi. Apabila saudara terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana strategi saudara dalam menghadapi tekanan tersebut, serta bagaimana langkah konkret saudara dalam menjaga keadaan psikologis organisasi apabila tekanan tersebut sedang betul-betul tinggi? Baik, diberikan 1 menit untuk berpikir sebelum menjawab. Boleh? Baik. Berikan aturannya gitu 1 menit. Baik, waktu habis. Dipersilakan untuk calon nomor 1 untuk menjawab. Ya, bisa. Saya bisa menjawab. Seperti misi saya yaitu mempererat hubungan antar siswa maupun OSIS. Jadi ketika kita menghadapi masalah maupun dari dalam atau dari luar untuk mengadakan suatu agenda, kita harus mempererat hubungan kita, lalu ya berdiskusi lah untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi ya mau gimana pun anggota OSIS harus ya harmonis dan harus mempererat hubungan antar anggota supaya tidak ada masalah dari internet. Ya, begitu, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk calon nomor 2 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Langkah konkret apa sih yang akan saya lakukan ketika tadi banyak tekanan dari internal maupun eksternal? Yang pertama, langkah konkretnya yaitu kita mengadakan diskusi gitu. Sesuai visi misi saya yang tadi berdiskusi, kritis. Karena apa? Karena kritis merupakan suatu aspek yang sangat penting di era abad 21 ini. Jadi kita mengadakan diskusi yang mana nantinya ini ada permasalahan nih, bagaimana kita sama-sama melihat permasalahan ini. Tekanan tadi sifatnya nanti kan ada 2.
ada tekanan yang membangun, ada tekanan yang menghancurkan. Jadi ketika tekanan menghancurkan, kita jangan pikirkan gitu. Tapi ketika tekanan yang membangun, misalkan ada acara nih Maulid Nabi dari pihak sekolah, misalkan dituntut harus gini, harus gini, kan itu tekanan. Kita berdiskusi dulu gitu. Oh ini mau dibawa kemana? Ini mau gimana gitu tak? Ketika tadi kita berdiskusi, nantinya atau bermusyawarah, nantinya muncul satu suara mufakat, dan itu merupakan langkah saya. Karena apa? Karena ketika kita mengambil suara atas hasil mufakat, rasanya enak loh. Beda kalau kita egosentris gitu, merasa saya bisa, merasa saya mampu, jadi semua suara itu diambil oleh saya. Tapi ketika tadi, walaupun nantinya apakah ini berfungsi apa atau berdampak menjawab persoalan tadi, ketika kita berjawabnya bersama-sama itu sangat enak. Dan juga yang pastinya kita akan berkonsultasi kepada dari pembina, karena pembina merupakan ayah terdekat atau seorang yang nantinya bakalan membantu pelaksanaan organisasi seperti itu. Dan juga tadi yang kedua berdiskusi, setelah ada hasil suara atau hasil mufakat, tentu kita akan melakukan aksi atau langkah nyata. Perlu kita perhatikan dalam mengambil suara itu juga pasti nantinya ada pihak penekan memberikan suatu kondisi atau suatu jawaban yang selanjutnya terus mencemooh gitu. Ada yang seperti itu. Jadi konsepnya cuma dua. Ketika tekanan itu menghancurkan, kita sebagai OSIS tinggalkan saja, jangan terlalu dipikirkan. Tapi kalau tekanan yang membangun, itu harus kita dengarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor 3 dipersilakan untuk menjawab. Sikap yang akan saya ambil dalam menghadapi tekanan tersebut, salah satunya dengan cara langkah komunikatif seperti yang ada di visi dan misi saya, berdiskusi kembali kepada para anggota, dan apabila tekanan itu ada pada diri organisasi itu tersendiri, sebagaimana misalkan tadi ada anggota yang selek atau ada masalah, itu dirundingkan terlebih dahulu, diberikan pemecahan masalah, bagaimana solusinya. Apabila sudah dapat dan sudah damai atau sudah tenang, maka organisasi akan berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian bagaimana jika ada kritik-kritik atau tekanan yang membuat psikologis organisasi itu terganggu. Yang pertama mungkin ambil saja hikmahnya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kemudian jangan terlalu dianggap pendapat yang buruk itu selalu menjatuhkan, tidak. Justru pendapat yang buruk itu dapat menjadi motivasi kita sendiri, terutama pada organisasi, sehingga kita bisa dapat lebih bagus lagi ke depannya. Apabila ada anggota yang mulai tidak benar bekerjanya seperti tadi, psikologis dalam organisasi itu tersebut tersendiri, maka lakukan pendekatan komunikatif kembali, komunikasikan apa sih yang membuat dia itu seperti itu, kenapa bisa menjauh, kenapa dapat terjadi masalah tersebut. Baik, sekian dari saya, cukup. Baik, terima kasih. Dengan ini sesi 1 sudah selesai. Kita memasuki sesi kedua, yakni pertanyaan dari panitia. Baik, di sini ada 4 amplop. Di dalamnya masing-masing ada 1 pertanyaan. Masing-masing calon hanya dapat memilih 1 dari amplop ini. Baik, di sini ada amplop nomor 1, 2, 3, dan 4.
Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan untuk memilih salah satu dari amplop. Amplop nomor 1. Baiklah, untuk pertanyaan amplop nomor 1. Mampukah Anda untuk menjalankan visi misi yang sudah Anda rancang? Dan jelaskan bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwa visi misi tersebut bisa berjalan dengan baik. Baik, silakan jawab. Tentu saya akan optimis mampu dikarenakan ya untuk mensukseskan visi dan misi saya memerlukan bantuan dari anggota OSIS saya maupun dari yang pembina ataupun yang lainnya. Sangat optimis lah tentunya, karena menurut saya suatu organisasi berhasil atau tidaknya ya bagaimana ketuanya dan anggota organisasi tersebut. Jika anggota dan ketuanya harmonis dan semuanya baik, pasti visi dan misi akan berjalan dengan lancar. Siap, begitu saja. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2, di sini tersisa 3 amplop lagi, yakni nomor 2, 3, dan 4. Dipersilakan untuk memilih. Amplop nomor 3. Baiklah, untuk pertanyaan amplop nomor 3. Apa yang membuat Anda layak menjadi Ketua OSIS SMA Negeri Sidoraja? Jelaskan alasannya. Berbicara sebuah kelayakan, tentu kita perlu melihat siapa orang yang berbicaranya. Ketika orang yang mendukung saya tentu saja mengatakan saya layak, dan juga orang yang membenci saya atau tidak menyukai saya tentu bakal mengatakan kamu tidak layak. Tapi di sini saya hadir menawarkan sebuah ide dan gagasan, yaitu Semantura Sinergis. Jadi pada dasarnya Semantura ini memiliki banyak potensi di bidang akademik maupun akademik, di bidang ekstrakurikuler maupun di bidang siswanya. Tentu tinggal bagaimana kita mensinergiskan semua pihak yang ada di sekolah. Jadi saya mencalonkan diri menjadi OSIS membawa suatu ide dan gagasan, yaitu apa? Sinergitas atau persatuan. Jadi saya harap buat kedepannya kita semua bisa bersatu, siswa dengan siswa, siswa dengan eskul, eskul dengan guru, siswa dengan guru. Ini menjadi salah satu kunci atau kata kunci yang nantinya bisa memajukan Semantura menjadi lebih kebaca lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor urut 2. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, di sini tersisa 2 amplop lagi, yakni nomor 2 dan 4. Dipersilakan untuk memilih. Amplop nomor 2. Baik, untuk amplop nomor 2, pertanyaannya adalah, apabila Anda memiliki anggota yang sedang memiliki banyak masalah sehingga kualitas kerjanya menurun, apa yang Anda akan lakukan? Baik, silakan dijawab. Apabila ada anggota yang memiliki masalah seperti seperti visi misi yang saya punya adalah mendekatkan diri kepada mereka dengan jalur komunikatif, mengkomunikasikan seluruh masalah
yang dimiliki oleh para anggota tersebut, sehingga apabila dikomunikasikan, apabila dipecahkan masalah tersebut, dicari solusinya, maka akan didapatkan dengan dikomunikasikannya, sehingga dapat terpecahnya masalah tersebut, sehingga kinerja dari anggota tersebut dapat kembali lancar atau mungkin dapat semangat lagi. Karena apabila dalam suatu organisasi tersebut, karena organisasi ini bukan cuma satu orang, organisasi ini terdiri dari banyak orang yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Maka jika adanya masalah, walaupun hanya dengan satu anggota tersebut, maka itu akan merambat atau akan berkesinambungan dengan anggota yang lainnya. Justru dari itu pentingnya sebuah komunikasi antara anggota sehingga dapat terpecahnya sebuah masalah tersebut. Cukup. Baik, terima kasih kepada para calon yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Baiklah, karena sesi tanya jawab sudah selesai, untuk para kandidat dipersilakan untuk kampanye menyampaikan slogan atau semacamnya kepada para audiens. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Ya, dari saya hanya sedikit. Jangan lupa nomor 1, itu saja. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya untuk menawarkan visi misi saya tadi tersebut. Jadi saya hadir membawa sinergitas atau persatuan. Kita ibaratkan kita hanya perlu kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk bersatu. Dan saya yakin ketika kita semua bersatu, maka kita akan bisa maju, kita akan bisa semantura lebih kemencar lagi. Jangan lupa beli nomor 2. Terima kasih. Dari saya mungkin pilihlah nomor 3. Baiklah, dengan ini acara debat kandidat ketua OSIS periode 43 tahun pelajaran 2021-2022 telah berakhir. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah menyerahkan kembali acara pada